Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Kali ini di hari Senin ya awal minggu ini lagi kita beraktivitas. Saya mengajak kita untuk menonton bincang-bincang, dan kali ini kita akan bincang-bincang soal sepak bola. Jadi soal tragedi Kanjuruhan, wajah sepak bola Indonesia. Nah, apakah tragedi Kanjuruhan ini merupakan wajah sepak bola Indonesia? Nah, ini tentu yang akan jadi perbincangan kita. Dan saat ini saya sudah mengundang seorang narasumber untuk berbincang-bincang terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Artinya ini merespons ya peristiwa Kanjuruhan ini, bagaimana. Tentu tidak ada salahnya kita di Sulawesi Utara ini merespons. Dan seperti biasa saya berikan kesempatan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Baik, terima kasih buat Tribun Manado yang sudah mengundang kami di sini. Saya perkenalkan, nama saya Samuel Dalawir. Saya selaku Ketua Komunitas Gabungan Supporter Sepak Bola Sulut. Dan Tribuners, tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung ngajak Bung Samuel Bung Samuel untuk berbincang-bincang terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Jadi tragedi Kanjuruhan ini merupakan salah satu tragedi yang langsung membuat FIFA tergerak bahwa ada negara yang sebenarnya secara prestasi belum terlalu baik ya, belum terlalu baik. Indonesia secara prestasi belum bagus di sepak bola, tapi tragedi ini langsung menghentak dunia. Karena apa? Karena ada klub-klub Eropa atau benua biru yang bermain, langsung ada empati terkait dengan peristiwa tragedi Kanjuruhan. Karena kalau tidak salah tragedi Kanjuruhan ini dia terbesar kedua korban yang meninggal di dalam suatu aktivitas sepak bola atau setelah permainan sepak bola. Kalau tidak salah yang pertama di Peru ya 330 mungkin yang meninggal waktu itu, tapi tahun 1960-an. Dan sekarang ini di era yang sebenarnya sudah era telekomunikasi, dan seharusnya stadion sudah lebih aman, nyaman, lebih terlindungi ke proses keamanannya. Di Indonesia ada suatu kejadian yang membuat 125 nyawa hilang, meninggal, meregang nyawa. Dan itu terjadi di suatu sepak bola, yaitu antara Arema Malang dan Persebaya ya. Bung Samuel, saya ingin bertanya terkait ini, tragedi Kanjuruhan ini ada apa sebenarnya? Apakah sesuai dengan tema kita? Apakah ini yang menunjukkan wajah sepak bola Indonesia? Artinya bukan prestasi, tapi malahan ya kericuhan. Tragedi yang memiriskan adalah menghilangkan nyawa, karena ini lari dari apa yang kita inginkan di olahraga. Olahraga itu harusnya sebagai supporter kita senang-senang, menikmati akan permainan kedua tim. Dan kita juga harus dilatih melihat sportivitas. Misalnya ada kalah, ada menang, ya itu ini. Tapi di Indonesia kita ketahui bersama ada daerah-daerah tertentu yang memiliki fans yang fanatik. Kita mengandaikan hooligans di Inggris ya. Di Indonesia juga ada bonek Surabaya. Di Makassar juga ada yang sangat militan dengan PSM Makassar. Papua juga. Gimana dengan kejadian di Arema Malang ini di Stadion Kanjuruhan? Gimana Bung Samuel melihat ini? Ya, kalau bagi kami sebagai pecinta sepak bola ini merupakan suatu hal yang disayangkan. Ya. Karena memang harusnya tidak terjadi seperti ini. Peristiwa ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Aswin, seharusnya Indonesia fokus ke prestasi. Tapi malah yang diharapkan penonton. Tapi malah tertambah lagi masalah yang satu, yang justru lebih, malah kita jadi lebih mundur, katakanlah seperti itu. Jadi bagi kami, apalagi kami yang memang tahu pernah bermain bola dan menjadi supporter, itu merupakan hal yang sangat disayangkan. Sampai membuat nyawa hilang sekian banyak, sangat-sangat disayangkan. Dan itu banyak sekali yang harus kita kelola sebetulnya.
Bung Samuel melihat kan ini tragedi Kanjuruhan itu kira-kira gimana? Apakah dia ada sejauh mana dia memberi efek ke FIFA sebagai pemain bola atau supporter? Kira melihat sejauh mana kalau melihat dia ada efek ke FIFA? Kalau saya mengikuti perkembangan di berita-berita yang ada, ini juga tidak lepas dari peran Pak Presiden, karena Pak Presiden langsung menghubungi FIFA, harusnya PSSI kan. Tapi memang Pak Presiden ini ya luar biasa dengan langsung menghubungi proaktif, FIFA. Proaktif, dan FIFA menjawab, memberi surat, dan sekarang ini kita tahu berita terakhir FIFA akan datang dan berkantor di Indonesia, turun langsung dan akan ada tim transformasi. Jadi juga ada sisi positif sebetulnya. Walaupun paling besar ya sangat disayangkan karena ini menghilangkan nyawa. Betul. Saya sendiri hobi sepak bola, tapi saya tidak sampai berpikir menghilangkan nyawa seperti itu. Sangat disayangkan. Ini kan kalau kita lihat ya, tragedi Kanjuruhan ini sebenarnya katanya kalau lihat ya, kapasitas penonton di stadion itu harusnya 30 orang, 30.000. Dan diperkirakan yang berada dalam stadion waktu itu adalah 40.000 kalau tidak salah ya. 40.000 ya. Dan waktu terjadi kerusuhan, kalau saya baca terjadi kerusuhan, sebenarnya katanya yang turun ke bawah itu, yang turun ke stadion itu hanya kurang lebih 3.000. Kemudian polisi yang mungkin panik mengambil tindakan dengan memakai gas air mata. Konon katanya ini yang membuat korban menjadi lebih banyak karena di saat ini dengan memakai gas air mata maka penonton yang kena tentu berlarian dan kan situasi remang-remang sehingga membuat ada yang terinjak dan segala macam. Tapi tentu di bincang-bincang ini kita bukan lagi melihat siapa salah benar, tapi ini gimana? Ini kan soal keamanan dan kenyamanan kita menonton. Gimana pengalaman Bung Samuel, atau ada saran-saran gimana? Iya. Kalau bagi saya memang pemain sepak bola. Selain pemain, saya juga merasakan bagaimana menjadi seorang supporter. Jadi tentu ketika kita jadi supporter, yang pertama yang harus ditanamkan adalah nilai sportivitas. Kalau sudah nilai sportivitas berarti siap kalah, siap menang. Nah, ini yang terjadi ketika Arema ini kan ada kalah di kandang. Ini kan cerita lama. Sekian lama tidak pernah kalah dan ternyata 23 kalah di tahun kandang. katanya. 23 tahun ini sekian lama. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, lepas dari semua itu sepak bola lagi Pak Persebaya. Jadi itu yang memicu. Tapi lepas dari itu tidak harus seperti itu. Biar bagaimanapun kalah ya kalah. Harus terima. Sportivitas itu paling tinggi. Artinya supporter kita memang harus dididik juga harus diedukasi ya. Kalau memang dia supporter ada pimpinannya, ada yang mengetuai, ya harus disampaikan awal. Biasanya ada itu ya. Biasanya ada kan supporter yang spontanitas ke sana. Tapi banyak yang memang digerakkan. Memang fans manianya mereka ya, secara organisasi ada di mana-mana itu, apalagi yang sudah level Arema, artinya klub-klub profesional Liga 1 ini ya. Jadi harusnya dia ada yang mengetuai, yang mengkoordinir itu. Sebelum tampil datang ke pertandingan sudah ada pembekalan seperti ini supaya tidak terjadi yang terjadi di Kanjuruhan. Ini kita melihat ya secara tragedi sepak bola ini dari sisi korban tentu cukup besar. Kalau saya baca-baca tadi saya search di Google, yang pertama itu di Peru. Kalau tidak salah 330 orang meninggal, tapi tahun berapa ini? Tahun berapa? Sekarang ini kan 125 dari data ini 125 dengan data 120 berarti urutan kedua ini tentu sangat disayangkan. Tapi seperti sudah dikatakan oleh Bung Samuel tadi bahwa ini ada yang bagusnya adalah ketika Presiden Jokowi melakukan komunikasi dengan FIFA, kemudian FIFA menindaklanjuti dengan menyatakan akan mengirim tim tim transformasi.
tim transformasi. Semoga ini tentu membuat ada standarisasi Iya. terkait di stadion-stadion yang ada di Indonesia, di klub-klub bagaimana mengelola supporter ya, Kelola sport. mengelola supporter. Karena katanya gini, Indonesia memang agak mau dikatakan lucu tidak juga, tapi di Indonesia ini dari dulu sepak bola itu adalah olahraga rakyat di Indonesia. Di Indonesia supporter luar biasa kalau sepak bola. Jangankan yang ini Tarkam aja Ya, luar biasa kan. bola plastik. Jadi secara industri kita mudah digerakkan sebenarnya. Tapi prestasi kita baik timnas maupun itu memang melempem. Jadi dari peristiwa tragedi Kanjuruhan saya ingin Bung Samuel untuk melihat kira-kira gimana apa sebenarnya yang kan gini, mungkin bisa aja supporter kita galak-galak karena gregetan prestasi kita, prestasi timnas Indonesia maupun klub-klub tidak sebagus yang kita nonton di televisi misalnya kalau ada klub-klub di Eropa. Iya. Gimana? Ya, kalau dilihat sekarang memang prestasi kita belum ya. Ya. Ya, yang untuk nasional ya. Kalau di daerah kita bicara misalnya di Sulawesi Utara, Ya. euforia itu besar. Contohnya misalnya di Kabupaten Sangihe baru 2 kali ini melakukan pertandingan dan Dandim, Kapolres itu hadiah Penonton luar biasa. Oh, juga. itu sampai oma-oma. Bukan hanya para kaum pria yang memang pemain sepak bola, tapi oma-oma, tante-tante itu datang. Tanpa ada paksaan, mereka memang suka. Datang. Ya. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana untuk ya kita manfaatkan ini momen FIFA. Jadi mudah-mudahan tahun ini walaupun ada kejadian ini, FIFA datang dengan tim lewat pendampingan Pak Presiden dan PSSI ini, kita akan lebih maju lagi. Baik dari segi prestasi maupun misalnya tata kelola pertandingan di stadion, infrastruktur yang ada bagaimana. Karena informasi yang saya dapat di Kanjuruhan itu, pintu itu ada berapa tapi tidak dipakai. Dan ada stadion yang di stadion itu tidak memadai untuk sekian banyak orang seperti itu. Apalagi pertandingan yang memicu kerusuhan. Karena ini memang Persebaya dan Arema. Jadi stadion itu tidak memadai. Bagaimana nantinya mulai dari stadion dikelola dengan baik, kemudian Tapi ini kan yang saya baca bahwa supporter Persebaya sebenarnya tidak diarahkan ke sana, bahkan orang ada disuruh noreng-noreng. Jadi sebenarnya yang ada di ada 40.000 ini adalah hampir semua adalah pendukung Arema. Hanya ketika mereka merasa tim sayangannya kalah di stadion sendiri, kemudian itu yang memicu sehingga kan tidak ada misalnya ada kan yang lain baku-baku gara antara dua supporter atau bakal ada ini bukan. Mereka justru yang dilindungi oleh aparat adalah pemain Persebaya dan ofisial yang di bench di ini area ganti pemain yang ada di ini tuh yang dilindungi. Kemudian terjadi kepanikan ketika ini petugas melihat sudah kacau. Kan dari 40.000 katanya yang turun ke 3.000. tengah 3.000 ini 3.000 luar biasa ini 1.000 aja banyak ini 3.000 100 banyak ini 3.000 orang bilang banyak. Polri Totofore ini dia polisi kan nggak mungkin sebanyak polisi taruhlah misalnya 500 yang pasukan ditempatkan 1.000 pun kalau udah banding 1.000 dan 3.000 artinya gini, kita bukan saling menyalahkan atau gimana ya, bahwa mungkin kalau memang ada protap FIFA tidak bisa memakai gas air mata, betul. Tapi mungkin di insiden ini memang tidak sepenuhnya kita menyalahkan misalnya kepolisian ya. Seperti yang saya katakan, mungkin kepolisian juga kaget ketika dia melihat ada kurang lebih 3.000 orang yang memang ini tak tutup 3.000 orang di tengah stadion yang ukuran sepak bola apalagi malam kan. Justru itu yang jadi ini sebenarnya katanya adalah panitia pelaksana.
Karena kalau salah dikatakan kegiatan itu harusnya siang, diwanti-wanti siang, tapi kemudian tidak tahu mana digelar malam. Artinya ketika dia digelar malam lebih beresiko. Bung Samuel, bagaimana Bung Samuel pernah pemain, kemudian aktif juga sebagai ketua penonton. Gimana apa sih bedanya kalau misalnya siang dengan malam, selain tentu keamanan gimana, kemudian psikologis penonton kalau main siang bagaimana? Kalau ada pada matahari dan kalau malam gimana? Biasanya terasa gimana? Ya, kalau memang menggambarkan ini yang terjadi Kanjuruhan seperti yang sampaikan tadi, hanya paling banyak Aremania sebetulnya tidak terlalu seperti misalnya ada dua yang saling. Iya. Kalau ada kok dua istilah. Memang kalau pandangan saya ini gas air mata ini juga yang salah satu pemicu ya. Karena kalau kita membayangkan kita ada di situ, terus kena gas kan perih, terus panik, tambah dengan kepanikan pasti kacau. Kemana ini? Tambah lagi pintu cuma satu. Nah, itu yang jadi fasilitas sebenarnya fasilitas stadion juga ya. Kalau memang benar itu hanya pintu yang bisa dipakai hanya satu. Yang banyak korban kan di 3 pintu itu. 10, 12, 13, 10, 11, 12 kalau tidak salah yang di berita itu. Tapi yang pasti walaupun pintu hanya berapa, kalau tidak pakai gas ini mungkinlah juga ceritanya. Kan yang turun ini hanya 3.000, tapi yang lain kan hanya di atas. Apalagi kalau hanya sesama Arema tidak akan terjadi kontak. Tapi yang gas ini yang membuat, kalau di video saya lihat lari berbalik arah. Artinya kesalahan pemicu itu adalah ketika di gas air mata ya, sehingga ini. Karena sebenarnya penonton ini ya istilahnya nyanda ada yang dia mau bagi. Dia mau istilahnya nyanda ada lawan. Sebetulnya begini, ini kan bukan unjuk rasa. Betul. Ini kan euforia sepak bola. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sportivitas itu baik di supporter harus ada dan di petugas sebenarnya sudah tahu itu. Kalau untuk orang yang tahu sepak bola, dia pasti sudah mengetahui bagaimana ini situasi. Kalau kalah, pasti yang kalah ini seperti ini. Dan bagaimana harus dia hanya emosi sesaat kan? Emosi sesaat, ya. Jadi kalau sudah diamankan, mungkin pemain Persebaya sudah masuk di dalam, terus diamankan ya, mungkin tidak akan separah itu. Mungkin ya, bagi saya seperti itu. Dan tidak ada istilahnya kan, orang Manado bilang kan nyanda ada yang mau baku-baku gara ini. Nyanda ada misalnya dari Persebaya baku ini ya. Ada. Kecuali dari atas langsung turun dengan pedang, mungkin langsung main potong aparat, lain juga ceritanya. Betul. Tapi kan biasanya di stadion itu kan ada. Biasa di stadion itu paling botol-botol aqua, botol-botol aqua sampai itu yang itu kalau baca di ini kan itu yang terjadi. Artinya harusnya kalau misalnya ada petugas keamanan sudah mengerti itu, di sepak bola ya hanya sekedar terkait itu. Artinya ya tidak akan sampai memicu mau pukul siapa ini sebenarnya kan. Jadi ini sebenarnya teknis ya. Tapi Bung Samuel, tentu kita tidak terlalu terkait dengan cerita insiden Kanjuruhan, karena apapun itu kita serahkan ke penyidik, baik kepolisian maupun FIFA, PSSI. Dan panitia ya yang tentu bertanggung jawab, pemerintah Malang ya, Kabupaten Malang atau apa yang kita serahkan ke mereka sekarang sementara berproses. Tentu kita di daerah di bagian lain di Indonesia, di Sulawesi Utara ini melihat gimana kita punya potensi supporter ya, supporter tadi dikatakan di Tarkam aja di Sulawesi Utara luar biasa. Tentu yang disayangkan adalah prestasi. Saya ingin bertanya ke Bung Samuel. Bung Samuel pernah menjadi seorang pemain sepak bola, juga saat ini koordinator supporter. Di kita apa yang kurang sebenarnya sehingga prestasi Indonesia kelihatan mana? Kan prestasi Indonesia kayaknya di anak-anak, remaja, di kelompok umur luar biasa. Ini juga kan baru menang di kelompok umur, kecuali yang 17 tadi malam. Itu pun tinggal selangkah, menang sebenarnya dengan Malaysia. Iya, kalau menang dengan Malaysia kemarin ya sebenarnya bisa lolos ya ke usia 17. Dan Indonesia sebenarnya
tahun depan ya kalau tidak salah, kalau tidak direvisi oleh FIFA tahun depan kalau salah, tuan rumah Piala Dunia Iya. usia 20 usia 20 ya. Memang FIFA tidak memberikan sanksi kan ini. Iya, Jadi bisa iya, saja itu terjadi. terjadi ya. Nah, Artinya saya ingin tanya ke Bung Semol, gimana sebenarnya apa yang kurang seperti yang saya katakan tadi, iya. kita di usia-usia remaja, anak remaja sebenarnya bagus, tapi ketika di usia-usia matang, tim nasional memang yang senior, kita melempem dia punya ini. Berarti ada kesenjangan prestasi, ada pembinaan Iya. kurang, gimana? Ya, kalau melihat sekarang ini memang seperti contohnya di Sulut, ada Sulut United. Jadi Ya, saya ya. pikir harus lebih banyak lagi kesempatan-kesempatan anak-anak kita di sini untuk menyalurkan bakatnya di sekolah sepak bola. Yang penting dia maunya hobinya sepak bola. Ya, ya, ya. Jangan hobi catur kau main sepak bola, oh nggak mau jadi. Tapi kalau hobi sepak bola ada bakat dan dilihat, dilirik, kemudian mungkin ada seleksi timnas, dilirik ya bisa jadi. Kemudian di sekolah-sekolah itu harusnya ada pertandingan-pertandingan yang dilakukan setiap misalnya setahun berapa kali. Mulai dari kelas SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke umur umum. Supaya memang tidak ada putusnya kegiatan sepak bola yang dibarengi dengan sportivitas, pendidikan bagaimana orang disiplin di sepak bola. Karena sepak bola ini bukan hanya sekedar bermain, tapi orang melihat sisi yang positif ada banyak di situ. Contohnya saya ada komunitas futsal Baku Ambe. Ya, ya. Itu namanya futsal Baku Ambe. Cuma DP nama Baku Ambe. Tapi di Baku Ambe itu banyak yang cuma baku sedu orang. Jadi baku Ambe, cuma menggambarkan bahwa di sepak bola pasti ada yang seperti itu. Orang ada DP rame itu salah satu. DP rame itu, tapi justru itu sportivitas yang harus diutamakan. Jadi kalau dari Dispora mungkin Dispora Kota Manado harus terus menganggarkan itu setiap tahun ada pertandingan misalnya antar sekolah supaya pelajar-pelajar ini yang hobi-hobi bola tersalurkan. Kemudian yang di umum ini ada sekolah-sekolah seperti Sulut United, ada juga Inspire. Ya. Inspire ini juga bagus. Bagus Ya. ya. Ada sekolah-sekolah yang lain. Saya kira kalau seperti itu akan bangkit kita. Sulut pasti maju. Contoh di Sangir. Di Sangir sekarang ini yang baru terjadi ini 2 kali mendatangkan pemain dari luar untuk menjadi edukasi mungkin dan untuk euforia. Jadi anak-anak di Sangir di sana memang lebih semangat. Ya. Jadi kalau ada sarana pertandingan-pertandingan, saya rasa itu akan membuat sepak bola Sulut maju. Maju ya. Tinggal menghitung waktu. Dan tentu yang kita mau adalah suatu kompetisi yang kompetisi. memang berkelanjutan, dan tentu kita berharap klub-klub memang profesional. Karena gini, sepak bola itu kan kasihan anak-anak muda gini sudah berkorban di sepak bola, kemudian mereka tidak bisa hidup dari situ. Kan yang kita butuhkan adalah bagaimana sepak bola itu menjadi mata pencarian juga. Jadi dia olahraga, mungkin awal-awalnya hobi, tapi negara ini harus mendorong bahwa orang yang hobi sepak bola ini bukan hanya hobi, tapi dia boleh hidup dari situ. Di Eropa sana kan dia begitu, nama-nama besar yang kita lihat misalnya Ronaldo, Messi sekarang ya. Kalau lalu-lalu misalnya yang lainnya misalnya Maradona, Pele, ya itu orang itu kalau orang lihat sampai meninggal memang lahir besar di bola. Karena itu bola selain hobi mereka, mata pencarian mereka sudah bisa menghidupi dia dan keluarga. Nah, di Indonesia saya kira memang harus mengarah ke sana. Kan kasihan banyak sekali misalnya anak-anak yang kader-kader misalnya pemain sepak bola, kemudian setelah selesai itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Sehingga datang DP anak dia sudah jadi pemain sepak bola. Nah, papa enggak bisa
Iya. Jadi bagus ini. Jadi Betul, kira-kira betul. gimana Iya, Bung Samuel melihat itu ini? juga terjadi ke pribadi kita sendiri. Karena Ya, dulu ya. memang maunya mau pemain sepak bola, mau begini-begini, tapi orang tua melarang. Iya, iya. Karena memang orang tua melihat kan keadaan yang seperti dulu, Iya, iya. yang mungkin sampai sekarang juga belum jelas kalau di sini. Jadi kalau untuk sekarang di sini, ya dibutuhkan sponsor yang besar, Iya. ada orang yang jiwa. Kalau di misalnya di daerah Sulawesi Utara di sini, khususnya di Manado, ada pertandingan futsal. Yang terjadi sekarang ini di sini hanya klub-klub tertentu yang mengakomodir pemain-pemain untuk dibayar, tapi lain hanya kerja bakti, padamu negeri istilahnya. Iya, iya. Jadi tentu sangat disayangkan, tapi euforianya tinggi, semangatnya tinggi, biar sota salah tuh kaki tidak masalah, karena bagi dorang itulah hobi. Jadi mungkin bagi saya, kita butuh support dari pemerintah, mungkin juga dari orang-orang yang punya jiwa besar tapi juga berduit Iya. untuk Kita mampu. butuh orang-orang yang berduit dan hobi. Ya, dan berolahraga. hobi. Tentu jangan disalahgunakan. Iya. Karena bisa saja bisa beralih ke politik ini. Betul. Kalau betul, sepak bola betul. sudah ditambahkan dengan hal lain, Iya. aduh, enggak mau jadi. Karena memang justru itu kan di Indonesia selalu beruang dan dihubungkan dengan Ya, politik. politik. Tapi kita melihat di klub-klub di Jawa atau misalnya Slut United. Slut United itu sejauh ini saya melihat dia ada konsistensinya dia. Jadi dia selain ada klub di Liga 2 ya kalau tidak salah, Dia dua. dia ada SUFA, ada akademinya. Iya, akademinya. Ada akademinya. Tinggal tentu kita melihat seberapa kuat konsorsium yang ada di dalam ini sehingga dia bisa ke Liga 1 dan bisa, kan kemarin saya sempat wawancara juga dengan salah satu CEO kalau tidak salah ya, CEO. Pak Mirsa. Dia menyatakan bahwa sangat ini dengan Sulawesi Utara untuk dan mereka berpikir bagaimana merekrut pemain-pemain lokal. Pemain-pemain lokal ini mungkin pertama di Slut United dan tidak menutup kemungkinan kalau memang misalnya dari Slut United dibeli oleh mereka ya dia akan di ini. Artinya betul-betul mengarah ke industri sepak bola. Mengarah ke industri sepak bola kan. Kita pernah ada pemain-pemain yang sepak bola yang boleh dikata hidup di ini. Firman Utina misalnya ya. Firman Utina, kemudian senior-seniornya ada Francis Mewengkang, Lasut Bersaudara ya pada masanya. Walaupun mungkin belum seperti yang di Eropa yang kita lihat, tapi paling tidak dengan kita melihat bahwa ada pemain-pemain kita yang memang hidup bisa menghidupi ya, bisa menghidupi. Ada yang almarhum yang baru meninggal Soputan ini. Iya. Dan itu kan membanggakan, artinya akan membuat orang-orang tua bisa melepas akan anak-anak mereka untuk silakan bermain bola karena pemain bola ini memang sudah menjanjikan bisa menghidupi keluarga. Bisa ini dia boleh karena pemain bola itu kan paling usia paling tinggi sampai ke orang Indonesia mungkin 30 35. Setelah itu pasti meredup prestasinya. Jadi dia memang pemain sepak bola yang demikian dia harus banyak doi, dia mesti bertabung investasi. Jadi klub-klub mesti bayar besar ke dia karena kenapa klub harus bayar banyak? Karena apa? Karena seluruh hidupnya dia sudah pertaruhkan di sepak bola. Hari-hari kan dia latihan. Betul. Untuk Cuma apa? Itu dia hidup untuk itu dan memang harus begitu. Iya. Dia harus hidup untuk bermain sepak bola dan dia dibiayai oleh klub atau oleh klub atau tim yang dia bela dan yang dia sumbangkan yang sebagai balasannya dia tentu dia harus berprestasi. Kalau dia jadi striker yang bagus, pemain sayap yang bagus, pemain belakang yang baik, kiper yang baik, itu yang harus kita harus menuju ke sana. Nah, bagaimana Bung Samuel melihat ya ini dengan momentum tragedi Kanjuruhan, bagaimana ini kan mengubah mindset, dari tragedi tentu seperti dikatakan tadi siapa tahu dengan itu menjadi ini termasuk di Sulawesi Utara. Iya. Ya. Jadi harapan saya ya ada perubahan yang signifikan ya. Apalagi ini momen FIFA turun, mudah-mudahan mulai dari supporter,
sudah semakin dewasa lah, katakanlah. Kalau ikut di satu pertandingan itu menjadi supporter ya biasa, kalau kalah ya kalah, Ya. kalau menang ya nggak usah terlalu baterek lah orang bilang, supaya lainnya nggak mau jadi ini. Lalu kemudian ya di stadion itu diatur sebagaimana. Walaupun itu DP asik ya kalau lagi udah menang. Memang sepak bola seninya itu baku-baku terek. Jadi tinggal torang pe diri, Mental, yang mental, sportivitas. Karena ada itu kalanya orang menang, ada kalanya kalah. pasti kalah. Nggak mungkin kan menang dua-dua. Jadi itu. Kemudian untuk stadion dan tata kelola, pengelola pertandingan, wasit dan lain-lain itu ya diharapkan lebih baik. Karena wasit juga menjadi pemicu sekali. Ya. Kalau wasit dianggap kasat mata begini, aduh membela sebelah misalnya, aduh jadi ribut lagi. Iya. Jadi segala hal, berbagai aspek itu mesti dipenuhi. Artinya kualitas wasit juga Kualitas ya. juga wasit. Jangan soba kubise, bahaya ini. Tuh. Ya karena ini di Indonesia ini Masalah. selain penonton identik juga baku atur skor, identik juga mengatur pertandingan. Itu sudah menjadi bisnis. Jadi rahasia umum itu. Jadi di Indonesia bukan prestasi baik tapi prestasi atur skor, prestasi baku bise, baku bicara ya ini. Ujung-ujung doi. Ya. Ini yang tentu menjadi momentum kita untuk mengkritisi ya. Iya. Bahwa PSSI harus berbenah, membenahi diri, membenahi klub-klub yang ada di Indonesia, termasuk di daerah-daerah. Terus sehingga terjadi penyamarataan prestasi dari Sabang sampai Merauke. Ini kita lihat Presiden Jokowi sangat konsen. Iya. Itu kemarin kita lihat di Papua yang jadi turun. Tapi saya anggap itu hanya ikon aja. Bagaimana juga Sulawesi Utara juga harus diperhatikan kan ya punya sepak bola. Karena kita kira Papua memang banyak melahirkan pemain-pemain sepak bola yang luar biasa. Sulut juga pernah sering menghasilkan pemain-pemain sepak bola yang luar biasa juga ya. Iya. Jadi saya kira ini harus menjadi konsen bersama, terutama para stakeholder yang terlibat di sepak bola. Betul. Antara lain adalah PSSI ya. Dan Tribuners, tentu di bincang-bincang ini kita sudah dibatasi juga oleh waktu. Dan sebelum bincang-bincang ini saya tutup, tentu saya berikan kesempatan ke Bung Samuel untuk ada closing statement. Apa saja, silakan. Ya. Jadi bagi saya ingin mengingatkan lagi, yang namanya sepak bola itu memang akan ada yang kontak fisik dan saling beradu argumen. Orang Manado bilang baku-baku terek. Baku-baku terek. Jadi yang diutamakan adalah sportivitas. Sportivitas tinggi, rasa persaudaraan. Supaya biar kalah tetap tidak akan ada terjadi seperti yang di Kanjuruhan. Itu saja mungkin. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang ya terkait tragedi Kanjuruhan. Apakah wajah sepak bola Indonesia? Tadi dibincang-bincang dengan Bung Samuel, kita sudah mendapat paling tidak ya masukan, saran, sudah mendapatkan pengetahuan ya, dapatkan pengetahuan, informasi terkait dengan sepak bola ya. Wajah kita hari ini memang wajah sepak bola di Indonesia hari ini prestasi memang masih melempem ya, prestasi melempem, tapi semangat dari para supporter luar biasa. Ini juga wajah kita sepak bola di Indonesia juga harus menjadi koreksi tentu terkait dengan fasilitas stadion. Jadi kompetisi yang baik harus diikuti juga oleh fasilitas stadion yang baik sehingga keamanan, kenyamanan supporter di dalam lapangan dalam nonton suatu sepak bola itu bisa ada di setiap stadion. Jadi saya berharap tentu itu yang menjadi ini, dan kita bersyukur ya kalau sampai hari ini memang FIFA tidak memberikan sanksi kepada Indonesia. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang dilihat terkait dengan tragedi Kanjuruhan yang walaupun menelan 125 jiwa, tapi mungkin ada hal-hal yang dilihat bahwa ini sebenarnya bukan kerusuhan. Ini bukan sebenarnya antara dua supporter yang ini, tapi mungkin ini ada suatu kelalaian dalam pengamanan dan juga mungkin soal fasilitas stadion yang tentu
perlu dibenahi ya, atau hal yang lain yang tentu akan diteliti bersama oleh FIFA, PSSI, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang baik terkait dengan tragedi Kanjuruhan ini. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Samuel Dalawir ya, selaku Ketua Komunitas Gabungan Sporter Sepak Bola Sulut, yang sudah menerima undangan kami untuk berbincang-bincang di Tribun Bakudapa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.